Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Arifa Amakwaseng, Istanbul, kos 83 2018 0082, kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik, sejarah pemikiran ekonomi mazhab sosialis, sejarah pemikiran ekonomi kaum neoklasik, sejarah ekonomi kelembagaan lama dan baru. Baiklah, pada sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik memiliki beberapa tokoh di dalamnya. Yang pertama yaitu Adam Smith, yang dimana Adam Smith merupakan pakar utama dan pelopor dalam mazhab klasik. Adapun bunyi gagasannya yaitu sistem ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand. Pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum. Selain itu, adapun teorinya yaitu satu, teori invisible hand, dan kedua, teori nilai. Adapun yang kedua yaitu Jebesay, Malthus, dan David Ricardo. Menurut Jebesay yaitu dalam perekonomian bebas atau liberal akan terjadi produksi berlebihan yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi. Yang mungkin terjadi menurut saya ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas. Malthus adalah seorang ilmuwan di bidang teologi yang kemudian memutuskan perhatiannya kepada masalah-masalah ekonomi dalam perkembangan masyarakat. Teori Malthus pada dasarnya sangat sederhana. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukuran, padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung. Yang ketiga yaitu David Ricardo telah mengembangkan pemikiran Adam Smith secara lebih rinci dan sistematis. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut beberapa permasalahan yaitu teori tentang distribusi, teori perdagangan internasional, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi mazhab sosialis. Pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law of diminishing return, dan kritiknya karena asumsi bahwa negara lah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa. Kemudian berikutnya yaitu sejarah pemikiran ekonomi neoklasik. 1. Perintis analisis marginal. Kedua, teori produktivitas marginal. Ketiga, pemikiran Marshall sebagai bapak ekonomi neoklasik. Perintis analisis marginal. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetap telah beralih kepada kepuasan marginal. Kedua yaitu teori produktivitas marginal. Clark mempunyai pendapat bahwa barang-barang sekarang mempunyai nilai lebih tinggi daripada masa depan, karena itu timbullah bunga. Ketiga yaitu pemikiran Marshall sebagai bapak ekonomi neoklasik. Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dalam teori nilai merupakan sintetis antara pemikiran marginal dan pemikiran klasik. Pemikirannya tentang teori permintaan dan penawaran. Menurut Marshall, bekerja kedua kekuatan yakni permintaan dan penawaran, ibarat kerja dua mata gunting. Dengan demikian, analisis ongkos produksi merupakan pendukung sisi penawar dan teori kepuasan marginal sebagai inti pembahasan permintaan. Yang terakhir yaitu ekonomi kelembagaan lama dan baru. Munculnya aliran ekonomi kelembagaan sesungguhnya merupakan kekecewaan terhadap aliran ekonomi sebelumnya yang tidak mampu mengatasi krisis ekonomi khususnya di negara berkembang. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.